Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Odil Jaludin dan teman saya Lutfi Nusrika. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum di pendidikan agama Islam. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu strategi pemanfaatan strategi belajar dan media. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi banyak digunakan dalam dunia militer, misalnya dalam strategi peperangan ya, untuk memenangkan suatu peperangan. Tapi di sini kita membahas strategi pembelajaran, yaitu gimana cara kita sebagai pendidik itu mengajar peserta didik agar peserta didik itu nyaman dengan apa yang kita ajar dan memahami dengan mudah apa yang kita ajarkan. Saya tampil simpel seperti itu. Lanjut yang kedua, yaitu istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dan untuk maksudnya di sini metode di sini rencana disusun dari rencana yang telah disusun oleh pendidik agar tujuan pembelajaran tercapai ya. Yang kedua ada pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan mode pembelajaran dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah teknik adalah cara ya, teknik adalah cara yang digunakan pendidik, cara pendidik mengajarkan ya, pokok intinya itu cara mengajari peserta didik. Biasanya itu menggunakan metode ceramah. Jadi metode yang paling yang masih istiqomah dari dulu ya, itu adalah ceramah, sampai sekarang belum hilang. Yang keempat adalah taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan sesuatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individu, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukan secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Nah, di sini adalah taktik agar pembelajaran mudah tersampaikan, mudah ditangkap oleh peserta didik. Tadi kan istilah dalam strategi pembelajaran. Lanjut ke konsep dasar strategi pembelajaran. Ada 4 konsep dasar dalam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasarannya. Sini untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Di sini bisa saya dipahami. Yang keempat ini adalah ulangan, biasanya untuk menguji sejauh mana pengetahuan peserta didik. Nah, dari keempat dasar strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh atau memiliki korelasi lah. Dan jadi tidak ada satu itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah pola pemanfaatan media dalam situasi kelas. Pemanfaatan media dalam situasi kelas adalah penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas, dan dalam merencanakan pemanfaatannya harus mempertimbangkan hal-hal seperti tujuan yang akan dicapai, cara belajar mengajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pola pemanfaatan media di luar kelas. Dalam pemanfaatan media di luar kelas,
Ini ada beberapa cara, yaitu pemanfaatan secara bebas, terkontrol, perorangan, dan secara kelompok. Lanjut ke manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran atau organisasi lah. Dari apa itu namanya? Dari banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli ya, itu dapat disimpulkan manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan manajemen pendidikan manfaat sebagai sumber daya dan manajemen pendidikan berupaya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ya, dapat dilihat di makalah ya atau PPT nanti ada. Nah, lanjut fungsi. Ada 4 fungsi dalam manajemen sekolah. Yang pertama adalah perencanaan. Sebelum kita membuat organisasi, lebih baik kita merencanakannya terlebih dahulu ya, karena perencanaan itu sangat penting. Sampai-sampai di sini dituliskan planning atau perencanaan. Langkah pertama yang dilakukan oleh fungsi manajemen yang ada pada fungsi manajemen. Selanjutnya itu organizing atau pengorganisasian adalah langkah yang dilalui setelah perencanaan. Langkah ini biasanya proses berjalannya, dan ketika ada actualing atau pelaksanaan. Setelah adanya planning perorganisasian, maka munculnya pelaksanaan ini. Dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Jadi organisasi berdiri pasti memiliki pengawasan dari orang-orang yang lebih ahli, para ahli lebih tepatnya. Lanjutnya itu strategi dan model pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ya, itu pengertian dari strategi pembelajaran. Yang kedua adalah jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu perkembangan model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, yang kedua adalah model kontekstual teknik dan learning atau bisa disingkat dengan CTL. Adalah model pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga dia mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu. Selanjutnya itu model pembelajaran tematik. Tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Di tematik itu ada banyak pelajaran, meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA dan lain sebagainya. Macam-macam pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang paling klasik dari tahun kapan, sudah dari masa lalu. Itu adalah metode yang paling tua dan metode yang paling efektif menurut saya. Nah, terus yang B, metode diskusi. Diskusi adalah di sini percakapan ilmiah yang berisi pertukaran pendapat atau membuat peserta didik lebih aktif daripada pendidik. Ya, lanjut yang ke poin C, metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan
peragaan untuk memperjelas suatu pengertian untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik, peserta didik. Nah, lanjut yang terakhir yaitu metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Ya, di sini peserta didik ya harus diberi tugas secara terus menerus, tapi tidak berlebihan lah. Pokok diberi tugas agar peserta didik mau belajar. Ya, jika tidak diberi tugas kan banyak itu belajar tidak belajar. Terima kasih, itu dari saya. Dilanjutkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul Qamariadi. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum PAI. Jadi, apa saja yang mendukung keberhasilan dalam penerapan kurikulum PAI itu apa saja? Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya dan media pembelajaran. Yang kedua, manajemen sekolah. Manajemen sekolah, bagaimana kita mengelola sekolah, maka itu akan mempengaruhi kualitas dari penerapan kurikulum atau implementasi kurikulum PAI. Kemudian yang ketiga, strategi dan model pembelajaran. Strategi yang digunakan dan model pembelajaran. Kemudian yang keempat, kualitas dan kinerja guru. Dan yang terakhir, monitoring pelaksanaan kurikulum PAI. Jadi dalam video ini saya hanya menjelaskan 2 poin saja. Yang poin terakhir ini ya, yang pertama kualitas dan kinerja guru. Kemudian yang kedua, monitoring pelaksanaan kurikulum. Nah, kualitas dan kinerja guru. Jadi apa guru atau guru yang berkualitas itu yang bagaimana? Nah, jadi guru bisa dikatakan berkualitas itu apabila memiliki atau menguasai kompetensi utama seorang guru. Nah, ada 4. Nah, ini. Di paling tidak seorang guru itu dikatakan berkualitas jika memiliki 4 kompetensi utama atau kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Nah, pertama, kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran peserta di kelas. Bisa mengenai wawasan atau landasan kependidikan. Bisa dengan pemahaman terhadap peserta didik, bagaimana guru itu mampu memahami peserta didik. Kemudian memahami kurikulum atau silabus. Kemudian mengenai perancangan pembelajaran, guru juga harus bisa merancang pembelajaran yang kira-kira cocok, yang mampu diterapkan untuk di kelas atau pada peserta didik. Kemudian pemanfaatan teknologi, utamanya di zaman sekarang ini kan teknologi sangat dibutuhkan, maka guru harus mampu menguasai teknologi dan lain-lain. Itu kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Kepribadian ini berkaitan dengan akhlak seorang guru. Jadi seorang guru harus berakhlak mulia, arif, bijaksana, berwibawa. Karena akan apa? Karena akan menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru menjadi tauladan. Kalau di bahasa Jawa ada istilah guru itu digugu lan ditiru. Kalau dalam bahasa Indonesia ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka akhlak atau kepribadian keseharian seorang guru itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam penguasaan bidangnya. Contohnya, guru matematika juga harus bisa menguasai matematika, bidang matematika, harus profesional di bidang itu. Guru bahasa Inggris juga harus profesional di bidang bahasa Inggris. Seperti itu.
Kemudian yang keempat, kompetensi sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan peserta didik, sesama pendidik atau tenaga pendidikan, kepada orang tua atau wali murid, kepada masyarakat sekitar, lah itu masuk dalam kompetensi sosial. Nah, kemudian kinerja guru tadi kualitas dan sekarang kinerja guru. Kinerja guru apa kinerja guru? Nah, secara sederhana kinerja guru adalah hasil kerja. Hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai apa? Sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang pengajar. Nah, ini bisa diambil dikaitkan dengan tugas perencanaan, pengelolaan, penilaian hasil pelajaran. Itu kinerja guru, hasil kerja. Nah, kemudian yang terakhir, tadi sudah, yang terakhir adalah monitoring pelaksanaan kurikulum PAI. Monitoring itu apa? Nah, monitoring adalah pemantauan atau pengawasan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Apa yang dimonitoring? Ya, kurikulum PAI. Jadi kurikulum PAI itu adalah kurikulum yang disusun berdasarkan pokok-pokok ajaran Islam. Ada PAI, berarti ajaran agama Islam. Untuk apa yang digunakan? Untuk pedoman mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Nah, ini tujuan dari monitoring. Itu apa? Untuk mengontrol dan mengevaluasi. Nah, maka dengan adanya monitoring, maka pelaksanaan kurikulum PAI itu akan lebih terkontrol. Beda kalau dalam pelaksanaan tidak diawasi sama sekali, maka akan sakar PDW, tidak terkontrol. Dengan ini maka akan terkontrol, sehingga kestabilitas atau bahkan peningkatan dalam implementasi kurikulum PAI itu bisa tercapai karena ada pengawasan. Nah, siapa pelakunya? Nah, pelakunya disebut supervisor. Nah, bisa dari guru, kepala sekolah atau personil lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.